Hai, it's me, Mada. Ya, buku Atomic Habit masih aku baca sampai sekarang. Dan nggak pernah kehabisan insight yang bisa aku pelajarin. And yeah, I know, I read this book for a long time at a slow pace to really digest all the content. Dan suatu saat aku merasakan kemunduran di hidupku. I feel everything is just stuck at some point. And I don't feel passionate about doing stuff that I do. Aku hanya merasakan apa yang aku kerjakan hanya sekadar dikerjakan dan tidak merasa impactful for my life. Kayak nggak ada sesuatu yang punya impact yang gede gitu di hidupku. The easiest word for this is that everything is just feel flat. Nah, contohnya kayak gini nih, kayak aku ngerjain kerjaan sesuatu kayak konten, foto, event, dan lainnya. Aku sering mengerjakan apa adanya, hanya agar sekedar selesai dan mendapatkan hasilnya secara cepat. For example, kayak mendapat fee lebih cepat atau mendapat reward lebih cepat dengan tanpa memperhatikan output yang dihasilkan. So after that, I realized that something is wrong in my life. And then I opened my book again. Yes, Atomic Habit dari James Clear. And I remember one sentence. The rule to make you create a behavioral change is make it satisfying. Apa maksudnya? Gini, jadi kita akan lebih mengulangi kebiasaan ketika kita mengalami sesuatu yang memuaskan. Iya, ini masuk akal di mana manusia merasakan sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan dari sesuatu yang ia kerjakan. Maka ia akan mengulangi hal tersebut. Kayak contohnya gini nih, sesederhana kita makan di satu restoran yang enak. Maka kita akan mengirim sinyal ke otak dan berkata, "Yeah, do it again. Eat the food again." Ya, memang kepuasan-kepuasan itu akan mengajari otak kita untuk mengingat dan mengulang perilaku yang kita lakukan. But ya, menerapkan seperti itu bisa berdampak buruk juga ke habit kita. Sadar gak sih bahwa kebiasaan itu terbagi menjadi kebiasaan positif dan kebiasaan negatif? And yes, dari kebanyakan kebiasaan yang memiliki kepuasan instan adalah kebiasaan yang buruk. Begitu juga dengan sebaliknya, karena kebiasaan yang baik memiliki kepuasan yang tidak instan. Gimana sih maksudnya? Gini. Here's the graphic, right? Jadi gini, when we do something like bad habit, pretending to receive an immediate outcome feels so good. Tapi ultimate outcome-nya akan berdampak buruk ke kita. Contohnya apa? Kita selalu makan dan minum yang manis banget. Karena itu bikin makanan kita enak, makanan kita manis. Tapi kalau kita makan dan minum yang manis-manis terus, jangka panjangnya akan berdampak buruk ke kesehatan kita. Jadi kita akan kelebihan kadar gula yang tinggi. Nah, sebaliknya, kebanyakan good habit memiliki immediate outcome yang unenjoyable. Tapi jangka panjangnya akan sangat baik. Contohnya gini, kalau kita mengurangi gula dalam makanan atau minuman kita, dampak jangka pendeknya kita akan langsung merasakan makanan itu hambar, tidak enak, pahit, dan lain sebagainya. Tapi jangka panjangnya akan berdampak baik buat tubuh kita. Ya, tubuh kita akan sehat dan tidak mudah terkena penyakit. And there is some words in the book that said, however, when the moment of decision arrives, instant gratification usually wins. You are no longer making a choice for future you, who dreams of being fitter, wealthier, or happier. You are choosing for present you, who wants to be full, pampered, and entertained. Maksudnya apa? Ketika moment of decision itu, ketika momen pengambilan keputusan itu datang ke kita akan lebih memikirkan dampak yang kita sekarang rasakan. Kamu tidak akan memikirkan keputusan untuk dirimu di masa depan. Kamu akan lebih memikirkan dirimu yang sekarang, yang pengen entertain, yang pengen bahagia, pengen kepuasan itu gitu. Jadi keputusan-keputusan yang berdampak ke masa depan kita akan cenderung lebih dilupakan gitu. Iya, kita akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang mempunyai dampak yang instan ke kita. Otak akan lebih mudah memprioritaskan untuk melakukan itu tanpa pikir panjang, langsung sikap. And in other words, the cost of your good habits are in the present, but the cost of your bad habits are in the future. Nah, lalu apa hubungannya dengan masalahku? Ya, like that. Aku terlalu banyak mengambil keputusan yang sifatnya kepuasan yang instan. I haven't realized that.
aku belum menyadari sesuatu seperti itu. Kayak contohnya mengambil pekerjaan yang lebih menyenangkan hati tanpa memikirkan progres diri sendiri. Tanpa memikirkan goals yang udah difikirkan dari dulu demi sesuatu opportunity yang lebih menarik dan lebih memuaskan hati di saat itu. Tapi tidak memikirkan goals di jangka panjangnya. Yang lainnya adalah punya kebiasaan buruk yang bikin malas kerja. Punya kebiasaan buat menunda pekerjaan, dan instead of doing something, I choose to watch YouTube, scroll Instagram, Twitter, TikTok, and any other else. In other words, procrastination. Yeah, that's me. That's the old me. Tapi ketika I read this book, I realize it, that you have a choice in your life, and don't make a wrong choice, don't make a wrong decision. And yeah, a lot of choosing decision moments that I never really think about, instant reward, automatically chosen, and yeah, it's bad for me. Dan akhirnya aku bisa belajar dari hal itu gitu. Gimana aku dulu cuma ngerasa everything is happen flat, nothing's good for me, dan I feel stuck gitu akhirnya. Dan di sela-sela itu untungnya aku membaca buku ini lagi gitu, aku membuka buku ini lagi, dan akhirnya ya aku menyadari hal ini memang buruk, dan it's depends on you right now. Bergantung pada keputusan kalian, kembali ke diri kita masing-masing untuk bijak dalam memilih keputusan. Well, that's it for today. As usual, I hope this video has benefit for all of you who are still stuck in something. Siapa buat kalian yang masih I don't know what to do in my life gitu. Set your goals right now, set your future you, what you gonna be right in the future. Dan semoga kalian bisa menentukan keputusan dengan bijak. And see you in another occasion. Bye-bye. Different kind of blue, starry in the daytime. Found my living proof with you. I might lose. Oh, I'll be what you hear me to my many sheets. Completely intertwined in our minds, yeah. Tell your future like a sign.